dalam poligami yang dicarikan oleh istrinya. Nah, dicarikan sama istrinya dan dua-duanya ya kan, sama suaminya juga. Nah, ini merupakan kisah ya yang dialami seorang perempuan, dan ini merupakan curahan hati dari seorang perempuan yang dipoligami ya, yang mana awalnya ini seorang suami ingin punya istri lagi, lalu dicarikan oleh seorang istrinya, dan awal niatnya itu adalah ibadah ya, sesuai dengan sunnah Rasul di agama Islam. Tapi dalam prakteknya sepertinya pihak istri sama suami yang lama itu sepertinya kurang bijak dalam menerapkan cara tersebut ya, dalam arti tidak terkesan egoisnya istri yang tua itu terlalu kuat ya. Mungkin ya kita paham lah sifat daripada manusia seperti apa gitu ya. Jadi dimana itu ketika tidur itu satu kamar, terus ketika lebih banyak berhubungan dengan suaminya dengan istri yang lama, itu berarti kan terlalu gimana gitu ya. Jadi ini adalah curahan hati yang mungkin bisa jadi wawasan, pengetahuan, ataupun mungkin pertimbangan bagi teman-teman perempuan yang mungkin ingin poligami ya. Harus lebih paham betul untuk menerima poligami tersebut ya. Langsung tonton aja videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit cerita tentang yang pernah saya alami dan yang pernah saya rasakan gitu. Saya sebagai tadinya istri kedua dalam poligami yang dicarikan oleh istrinya. Nah, dicarikan sama istrinya dan dua-duanya ya kan, sama suaminya juga. Nah, mereka itu kenal sama saya nggak berapa hari langsung nikah ya kan. Tapi bukan saya cerita tentang aib ya, memang ini sesuai dengan kenyataan ya kan. Berhati-hatilah untuk untuk menerima pinangan orang gitu, karena saya merasakan sendiri. Nah, jadi kenapa saya cerita tentang ini gitu, saya mengalami istilahnya kayak gini, seperti tersolimin ya. Nah, saya dicarikan sama istrinya dan suaminya pun istilahnya mereka tuh ngomong seperti ini sama saya, saya mau istilahnya bawa agama lah, istilah mau mengikuti sunnah-sunnah gitu ya kan, mau meningkatkan ketakwaan kami, kata masalah poligami gitu ya kan. Ternyata itu nihil ya kan. Nah, saya udah menikah, terus saya diboyong ke sebuah alamat, itu sebuah rumahnya mereka gitu ya kan. Ternyata di rumahnya mereka tuh saya disatukan satu rumah ya kan. Nah, itu pun gak ada sekatan kamar, kami tidur bareng-barengan semua. Nah, itu kan sebenarnya udah nggak boleh kalau kita disatukan satu atap gitu ya kan. Nah, singkat ceritanya, nah, nama juga kita seorang perempuan ada cemburunya gitu, dan istrinya pun tadi emang niatnya dia untuk beribadah, tapi kayaknya dia tuh cuman ini pengen disanjung sama teman-temannya gitu yang udah tahu agama gitu, dan istilahnya, nah setelah udah disanjung-sanjung sama temannya, dibilangin masya Allah waktu kok bisa, kok mau ituin suaminya gitu kan, untuk mengizinkan suaminya untuk menikah lagi gitu. Nah, terus pokoknya dia itu seperti seolah-olah disanjung lah,
seolah-olah disanjung lah sama sama orang gitu ya kan. Nah, istilahnya dia itu suka dipuji, mereka tuh suka dipuji ya kan sama orang gitu. Dan saya pun walaupun saya nggak tahu agama, saya paham lah istilahnya. Ketika istilahnya saya selalu minta pisahkan saya rumah, alasannya mereka tuh entar belum memadai, belum ada rezeki, belum ada uang gitu. Dan istilahnya kan udah tahu konsekuensinya, kalau orang orang Rasulullah aja nggak pernah menyatukan satu atap rumah istri, apalagi nggak nggak ada sekat kamar, itu nggak ada sekat kamar sama sekali. Subhanallah, mah saya tuh sangat-sangat di situ tersolimin banget. Kalau seorang mantan suami saya itu istilahnya mencium istrinya di depan saya habis sholat, kami sholat tahajud, sholat malam itu selalu mencium istrinya. Saya nggak pernah istilahnya apa namanya, bukan wajar kita cemburu ya istilahnya. Kalau orang kan eh, punya adab gitu, kalau nggak mau kelihatan mesranya di depan saya, janganlah cium seorang istrinya di depan saya kalau sayanya enggak gitu. Nah, saya komplain berkali-kali, saya lihat setiap beliau pergi itu selalu cium istrinya dan saya enggak gitu istilahnya kan. Nah, singkat ceritanya istrinya tuh akhir-akhirnya cemburu luar biasa, setiap hari nangis gitu. Padahal saya nggak pernah disentuh sama suaminya gitu ya kan. Ketika suami mau berhubungan intim sama istrinya, saya selalu keluar karena kan rumah cuman satu atap gitu, satu nggak ada kamar, nggak ada sekat gitu. Itu pun tinggalnya di hutan ya. Nah, istilahnya makanya saya cerita tentang ini, harus berhati-hati sebagai kita perempuan untuk menerima pinangan orang gitu ya kan. Nah, saya niatnya untuk beribadah tapi mungkin salah orang kali saya, dan saya tuh nggak kuat selama 2 bulan saya digituin. Mereka tuh setiap hari berhubungan intim ya kan, berhubungan intim. Saya selalu disuruh keluar kan. Oke lah, saya keluar karena seorang istrinya buat cemburu kelas berat. Walaupun kalau mereka tuh jujur di depan manusia, depan orang-orang mau kelihatan alim banget, tapi sebenarnya enggak gitu. Dan saya selalu bilang astagfirullahaladzim, walaupun saya nggak tahu agama, minim agama saya, minim ahlaknya saya, tapi saya insya Allah masih punya adab gitu. Kalau mereka tuh istilahnya kemana-mana berdua, saya ditinggal di hutan sendiri, kemana-mana berdua, ke pasar berdua, pokoknya berdua gitu. Saya selalu sendiri di rumah, nggak pernah istilah diajak gitu ya kan. Makanya kalau laki-laki yang benar-benar mau poligami, saya mohon jangan pernah nyakitin hati perempuan, karena perempuan itu istilahnya seperti anggap aja perempuan itu ibu kalian gitu ya kan. Saya sangat-sangat miris, jujur saya sangat miris, saya kabur ya walaupun di dalam agama nggak boleh kabur, tapi saya tersolimin terus hari-hari. Saya nangis, tapi nangis nggak pernah di depan mereka. Ketika mereka mau istilahnya hari-hari mereka tuh mesra depan saya, seharusnya mereka tuh punya adab gitu. Dan saat ini saya pun telantar juga di sini istilahnya kan. Saya belum pulang ke kampung saya karena saya tuh nggak punya dana ya kan, karena saya kabur. Bayangkan dari hutan 3 jam dari hutan baru bisa nyampe ke pedesaan ya kan. Nah, jadi singkat ceritanya saya kabur gitu, alasan mereka tuh mencari saya gitu. Dan saya bilang, karena saya kan udah berkali-kali saya minta pisahkan atap, walaupun saya digubuk, tapi jangan satukan atap gitu ya kan. Makanya teman-teman, kalau kalau mempunyai niat untuk poligami, harus istilah ikhlas, jangan cuma nanya nama, jangan hanya mau dipandang sama orang, jangan hanya bisa gitu, karena poligami itu tak gampang ya kan. Nah, terus aku sering bilang sama suami saya ya kan, tadinya saya mau pisah rumah, bikin saya gubuk nggak jadi masalah, tapi beliau itu enggak gitu, katanya belum mampu. Nah, kalau belum mampu janganlah poligami, kasihanan istrinya gitu ya enggak. Dan cukup itu aja lah singkat ceritanya ya kan, saya poligami gagal. Sebenarnya saya tuh pengen sesuai dengan sunnah-sunnah gitu, tapi istilah kalau satu rumah
janganlah kasih satu rumah perempuan gitu. Sebenarnya sih istilahnya istrinya yang cari, tapi ternyata dalam hatinya itu pecemburu banget. Jangan sampai kita bilang kita ikhlas untuk mencari adik madu, tapi adik madu itu pun nggak itu gitu. Kalian kalau di luar sana kalau poligami jangan sampai istilahnya gagal gitu, kayak saya gitu. Gagalnya dalam arti saya sebenarnya sih saya nggak gagal, tapi saya tersoliming gitu. Sementara istilahnya padahal istrinya yang mencarikan, ya kan, istrinya yang mencarikan saya itu adik madu gitu. Selama ini benar nggak sesuai dengan syariat. Kalian kalau mau mencari adik madu ikhlaslah, jangan cuman hanya dipandang sama orang saja gitu ya kan, kasihan gitu perempuan. Atau coba kita sebagai kakak madu aja ya kan, kalau adik madu aja kalau kita digituin sama kakak madu sama suami gitu, disolimin kayak gitu. Saya sebenarnya nggak gagal sih, saya nggak gagal, cuman cukup istilahnya cukup ya bersyukur gitu bahwa saya tuh bisa keluar dari tempat mereka gitu, poligami gagal gitu. Makanya kalian kalau mau poligami harus hati-hati ya kan, jangan sampai kayak kejadian seperti saya gitu. Jadi kalian kalau mau nonton videonya ini putar dari awal lagi ya, jangan setengah-tengah. Istilahnya pesan saya itu kalau yang mau poligami harus lebih hati-hati. Kalau poligami harus lebih ikhlas lillahi ta'ala, jangan cuma di mulut, jangan cuma hanya kita dipandang sama orang gitu, jangan kayak gitu. Kasihan ya kan. Ya walaupun aku dicari sama kakak madu, tapi kan kalau nggak ikhlas gitu ya percuma juga. Istilahnya disentuh aja sama suaminya marah-marah, cemburu banget gitu ya kan. Pokoknya kalian tuh kalau poligami hati-hati menerima pinangan orang, hati-hati jangan sampai kayak saya gitu. Walaupun saya sebagai adik madu gitu, tapi saya merasa tersolimin gitu ya kan. Kalian hati-hati ya. Cuman saya kalau mau putar video ini lebih dari awal kalian putar, jangan setengah-tengah ya, supaya kalian memahami apa yang saya ceritakan gitu. Saya ceritakan bukan tentang aib, tapi tentang bilangnya seorang istri ikhlas untuk mencari adik madu, tapi ternyata nihil gitu, cuman hanya menganggap hanya mau dipandang sama orang gitu, bahwa dia itu dia itu soleha banget gitu. Jangan kayak gitu kalau kita sebagai perempuan gitu. Dan saya ya masalahnya Allahu alam, masalah dilaknat pun sama Allah pun saya istilah Allahu alam kalau masalah itu, karena saya terzolimin juga ya kan. Perempuan kalau satu atap, satu rumah, nggak ada kamar, nggak ada sekatan ya kan, siapa sih yang kuat gitu ya kan. Perempuan memang ada cemburunya, tapi ya begitulah istilahnya kan. Kalau kalian poligami harus lebih hati-hati lagi mencari istri atau mencari adik madu. Kalian harus ikhlas ya kan. Katanya lillahi ta'ala, mencintai karena Allah. Ketika orang itu ada kekurangan, jadi kalian menoleh gitu. Ingat ya kan, ingat kita nggak hanya semata dipuji sama manusia, tapi kita mencari ridhonya Allah. Ya udah ya, saya cuman sedikit cerita. Kalau mau lebih dalam, istilahmu lebih wawancara saya lebih dalam lagi boleh, tapi silakan DM saya boleh. Saya sebenarnya kabur dari rumah gitu, tapi harus gimana lagi, namanya juga saya nggak kuat. Ya udah ya, assalamualaikum.